Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang kalang kabut karena ia telat bangun tidur dan sudah terlambat untuk berangkat bekerja. Wanita tersebut bernama Daria. Setelah Daria mengobrol dengan ibunya, kemudian ia pergi membangunkan anaknya yang bernama Melissa. Lalu scene berlanjut, terlihat Melissa yang sedang pergi ke sebuah rumah di mana teman kelasnya itu mengundang mereka semua untuk pesta renang di rumahnya. Saat itu Melissa pergi bersama sahabatnya yang bernama Manuela. Mereka berdua kemudian disambut teman mereka yang bernama Daniel, yang merupakan tuan rumah dari pesta tersebut. Diceritakan jika Melissa sebenarnya sudah menyukai Daniel sejak 1 tahun yang lalu. Hal itulah yang membuat dia malu-malu untuk datang ke acara itu. Mereka berdua kemudian mencoba berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Di sini Daniel yang melihat Melissa yang malu-malu kucing di depannya itu, lalu mengajaknya mengobrol di kebun sebelah rumahnya. Di sini Daniel mulai menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada Melissa, dari status hubungannya sampai inti ke status segel QB-nya Melissa. Melissa yang dengan polosnya menjawab semua pertanyaan itu dengan jujur bahwa ia adalah wanita yang jomblo dan gembok palung Mariananya masih sangat utuh. Mendengar pengakuan dari Melissa, insting buaya buntung Daniel pun muncul seketika. Ia kemudian menyuruh Melissa untuk mengolah singkong saktinya itu. Melissa yang menyukai Daniel pun nurut mengikutinya. Setelah selesai mengolah singkong itu, Daniel langsung pergi meninggalkan Melissa. Setelah kejadian saat itu, Daniel tak pernah lagi menunjukkan dirinya di hadapan Melissa dan juga tak pernah menghubunginya. Literally hal-hal itu pun membuat Melissa confusing, overthinking, sangat galau. Di hari pertama saat masuk sekolah, setelah libur musim panas, terlihat ada seorang murid baru yang masuk ke kelasnya. Murid baru tersebut bernama Marco. Namun kehadiran murid baru itu nampaknya tak menggoyahkan iman Melissa yang sedang fokus menulis buku harian berisikan curhatan hatinya yang mengenai perilakunya si Daniel. Dari buku harian itu juga tergambar pula kehidupan keluarga Melissa yang dianggap sangat berantakan. Ayahnya yang bekerja jauh dari keluarga membuat Melissa lebih dekat dengan neneknya dan Manuela sahabatnya itu. Sedangkan ibunya sendiri tak sangat peduli dengan kehidupan Melissa dikarenakan sibuk mencari rejeki. Lalu saat mengikuti mata pelajaran Penjaskes, Melissa mulai merasakan ada yang berbeda dengan dirinya. Ketika mencoba panjat pinang, terjadi gesekan yang membuatnya keenakan. Marco yang melihat tingkah Melissa merasa kebingungan karena Melissa memasang wajah yang tak santai ketika panjat pinang di sebelahnya. Lantas scene berganti, terlihat Daria yang sedang mengobrol dengan ibunya. Ia merasa jika kondisi kesehatan ibunya itu sudah menurun serta mulai pikun-pikunan. Ia pun berencana menitipkannya di panti jompo. Namun rencana itu pun masih terbentur oleh Melissa yang sangat dekat dengan neneknya itu. Takutnya jika berpisah, anaknya nanti mengamuk jika tiba-tiba neneknya sudah tak ada di rumah mereka. Lalu singkat cerita, Melissa yang mendapat kabar jika Daniel sering menongkrong di tempat biliar dengan memberanikan diri kemudian mendatanginya ditemani sahabatnya itu. Di sini Melissa datang untuk meminta kejelasan dengan statusnya bersama Daniel. Lalu kejelasan statusnya akan dijawab Daniel jika Melissa menuruti omongannya. Melissa yang sangat menyukai Daniel malah mengikuti ajakan Daniel untuk pergi ke rumahnya yang sedang kosong. Dengan memanfaatkan peluang emas itu, Daniel again and again berubah menjadi buaya buntung dan berhasil merayu Melissa untuk unboxing gua mangrove-nya itu. Namun setelah kejadian itu, Daniel pun merasa kecewa dan kembali lagi meninggalkan Melissa karena melihat Melissa seperti tak ingin bersamanya. Di mana sebenarnya Melissa ini telah menyadari jika perasaannya kepada Daniel bukanlah perasaan cinta, melainkan hanya perasaan ingin ngek-ngek. Lantas singkat cerita, neneknya Melissa kini akan dipindahkan ke panti jompo. Melissa pun terlihat hanya diam saja sebagai bentuk protesnya dikarenakan ibunya telah semena-mena membawa neneknya itu ke panti jompo tanpa meminta pertimbangannya terlebih dahulu. Untuk membuat Melissa terlihat bahagia kembali, neneknya pun mengatakan jika Melissa bisa datang kapan saja untuk menjenguknya.
Setelah di rumah, Daria kembali menjelaskan kepada anaknya itu bahwa menitipkan neneknya ke panti jompo adalah keputusan yang tepat. Di sana neneknya akan bahagia karena mempunyai banyak teman dan bergaul dengan orang-orang seusianya. Namun Melissa tetap bersikeras kalau ibunya mengambil keputusan itu agar tak mengganggu dengan keberadaan neneknya itu. Melissa yang telah belajar banyak akibat dipermainkan oleh Daniel kemudian bersumpah jika tak akan ada lagi pria yang bisa menyakiti dirinya. Di mana saat sedang menongkrong dengan Manuela, Melissa mempraktikkan langsung ilmu yang dipakai Daniel untuk menggoda pria di sekitarnya. Melissa yang terlihat imut dan cantik itu berhasil membuat pria di samping mejanya penasaran dengan dirinya. Singkat cerita, neneknya datang untuk merayakan Natal. Neneknya merasa jika Melissa telah berbeda dari sebelumnya, lalu mengajaknya untuk bercerita di kamar sambil menyisir rambutnya itu. Keteguhan Melissa untuk melupakan Daniel kembali tergoyahkan saat Daniel menelponnya dan mengajaknya untuk cangkul-mencangkul bersamanya. Melissa pun kembali pergi ke rumah Daniel dan melakukannya. Namun di rumah Daniel mereka melakukan dengan formasi 2 lawan 1 featuring dengan temannya si Daniel. Setelah kejadian itu, Melissa kini sadar jika dirinya memiliki keinginan lebih untuk mempersatukan bangsa ini. Ia kemudian mencari pria lain yang bisa diajaknya untuk mengucak-ngucak bersama, di mana ia pun tak ragu lagi untuk melakukannya walaupun bersama pria yang baru saja ia temui. Lantas suatu hari buku harian Melissa dibaca oleh teman-teman sekelasnya yang membuat masalah pribadinya menjadi konsumsi semua orang. Di mana Manuela juga ikut membaca buku hariannya. Hal itu pun membuat mereka berdua bertengkar. Melissa kini mulai lebih suka menyendiri dan memakai pakaian yang terbuka. Hari-harinya pun ia lalui dengan bertualang mencari pria lain melalui aplikasi yang berwarna hijau-hijau itu. Lalu Daria yang masuk ke kamar Melissa melihat buku hariannya dan membacanya. Daria pun menyadari jika dirinya telah gagal menjadi seorang ibu karena tak mengetahui masalah anaknya itu. Ditambah lagi permasalahan Daria semakin rumit karena ia mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal. Melissa yang mengetahui jika neneknya telah meninggal lalu bergegas pulang ke rumah. Di sini ibunya mengatakan bahwa dirinya telah membaca buku hariannya. Sambil memeluk anaknya, Daria meminta maaf atas kurang pekanya ia menjadi seorang ibu. Setelah itu kehidupan Melissa berangsur-angsur membaik ditambah mulai akurnya ia dengan Manuela. Sementara Marco yang sudah naksir dengan Melissa sejak hari pertamanya masuk sekolah memberanikan dirinya untuk mengobrol dengan wanita pujaannya itu. Tak lupa juga ia menunjukkan hasil lukisannya yang mayoritas melukis wajahnya si Melissa. Hal itu pun membuat Melissa mulai kagum dan tertarik dengan Marco. Lalu di akhir film ini terlihat Melissa dan Daria pergi berziarah ke makam neneknya. Hubungan mereka berdua terlihat semakin dekat dengan pelukan hangat dan sanda gurau di antara mereka. Dan film ini pun